Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah evaluasi dan supervisi BK, kepada Ibu Oragora Suke, dan juga tak lupa kepada para sahabat-sahabati keluarga BKP yang saya banggakan. Sini kami dari kelompok 6, saya Ahmad Nur Fauzi dan sahabati saya Dana Yulianti, ingin memaparkan sebuah makalah kami yang berjudul Model Pendekatan Evaluasi Sumber Data, Aspek-aspek Evaluasi serta Pendekatan Evaluasi BK di Sekolah. Evaluasi sendiri yaitu sebuah sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk menentukan nilai atau sebuah harga diri dari suatu program dan intervensi tertentu. Dan untuk evaluasi itu bisa dilakukan untuk menentukan apakah tersebut berhasil, kurang berhasil, atau bahkan kegagalan. Demikian evaluasi bisa bersifat formatif, bahkan juga bersifat sumatif. Di dalam program tersebut pasti ada kebijakan yang dapat digunakan sejumlah pendekatan-pendekatan yang berbeda. Di antara lain pasti ada mempengaruhi indikator-indikator yang digunakan. Di sini ada 3, yaitu pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu. Terus yang kedua, pendekatan berdasarkan nilai evaluasi, dasar evaluasi, dan yang ketiga, pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Di sumber data evaluasi, pengumpulan data khusus untuk sumber data yaitu orang yang disebut manusia, bila katanya berupa pendapat, maka dapat diungkapkan dengan metode wawancara dan angket. Dan apabila orang tersebut yang menjadi objek atau fisik manusia, gerakan, maka metode yang digunakan yaitu observasi atau pengamatan. Di sini membedakan dari alat pengumpul data menjadi 2 bagian, yaitu teknik testing dan teknik non-testing. Aspek-aspek yang dievaluasi. Ada 2 macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang pertama, penilaian proses adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil ini adalah untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik, proses maupun hasil antara lain yang pertama yaitu kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaan program. 3. Hambatan-hambatan yang dijumpai. 4. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. 5. Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Dan yang terakhir, perubahan kemajuan siswa ini dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar dari keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupan di masyarakat. Metode atau pendekatan evaluasi BK di sekolah. Yang pertama, melalui metode survei. Metode ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan data tentang lingkungan, pengelolaan sikap dan pandangan personil sekolah lainnya, sikap dan pandangan siswa terhadap program bimbingan. 2. Metode observasi. Sebelum melaksanakan observasi dibutuhkan suatu rencana yang terinci, yang mencakup perilaku-perilaku siswa yang akan diamati, kapan yang akan diamati, oleh siapa yang akan diamati, akan direkam dengan cara yang bagaimana, dan akan diberi interpretasi evaluatif menurut apa. Jadi sebelum observasi dilaksanakan, observer perlu membuat pedoman atau kriteria terlebih dahulu agar dapat yang diperoleh
lebih terarah dan tepat. Ketiga, metode eksperimental. Bentuk ini yang paling tepat memerlukan dengan membentuk dua kelompok siswa, yang satu diantaranya dijadikan kelompok eksperimental dan kelompok yang lainnya menjadi kelompok kontrol, yaitu yang satu menjadi kelompok yang mendapat pelayanan bimbingan dan konseling dan kelompok yang lainnya tidak mendapat layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan objek studi kasus. Sebelum melakukan studi kasus, perlu ditetapkan hal-hal yang dianggap penting tentang diri seorang siswa atau klien yang berkaitan dengan usaha layanannya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.